Shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Kotil senang sekali hari ini ketemu adik semua hari ini, meskipun lewat online. Yuk, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita memulai ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami biar kami bisa beribadah Tuhan. Tuhan tolong berkati kakak-kakak yang akan memimpin ibadah hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik sudah siap ibadah belum hari ini? Sudah siap belum? Nah, sebelum itu kalian mau kasih tahu kalau Tuhan Yesus itu baik sekali. Jadi kali ini kita dapat beribadah bersama, kita dapat diberi kesehatan yang kuat, tubuh yang sehat. Nah, kita tuh wajib bersyukur atas kasihnya, atas kebaikannya, dengan kita menyanyikan Haleluya, aku memujimu Tuhan, dengan semangat ya. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, 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 na 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 na, na 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 na. Nah, adik-adik, Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa ya. Dia itu udah baik sama kita, diberi kesehatan, terus kita dapat berkumpul beribadah. Yang paling hebat, Dia itu rela mati loh buat tebus dosa kita di kayu salib. Wah, siapa yang di sini makin cinta Tuhan? Siapa yang makin sayang Tuhan? Yuk, kita sama-sama nyanyikan I love you Jesus. Jesus.
sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati kasih Tuhan ya. Hai teman-teman, apa kabar? Wah, semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, hari ini waktunya Kak Feni nih cerita sama kalian. Oke? Wah, are you excited? Nah, before kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami hari ini. Kami bisa berkumpul, kami bisa memuji nama-Mu, kami juga bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik pada kami. Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, oke. Siapa yang tahu ya, hari ini itu sebenarnya udah Advent pertama loh untuk Natal. Wah, udah Natal aja ya, udah Desember, udah maunya Desember. Wah, kita udah masuk Advent pertama. Kalian tahu nggak sih Advent itu apa? Advent itu dimana kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal. Nah, nanti Kak Feni cerita lebih lanjut lagi ya tentang ini. But sebelumnya Kak Feni mau tanya, kira-kira gimana sih kalau kalian tiba-tiba dapet telepon dari Pak Jokowi? Siapa yang nggak tahu Pak Jokowi? Siapa yang nggak tahu Pak Jokowi? Pasti tahu dong, Pak Jokowi itu siapa sih? Pak Jokowi itu presiden kita, Bapak Presiden kita. Wah, kaget nggak sih kalau kalian dapet telepon dari Pak Jokowi? Teleponnya gini, kalian akan dikasih hadiah sepeda. Wah, tambah kaget nggak sih? Udah Pak Jokowi dapat hadiah lagi. Wah, kalau Kak Feni mah kaget banget. Wah, kayaknya Kak Feni happy banget. Wah, Bapak Jokowi telepon Kak Feni, terus Kak Feni juga dapat sepeda. Wah, pasti kalian juga sama nih. Kalian pasti juga happy dan pasti kalian juga excited. Kalian pasti seneng. Kalian pasti juga kaget mendengar berita itu. Bener nggak? Nah, hari ini Kak Feni juga mau cerita tentang satu tokoh di Alkitab yang baru saja mendengarkan satu berita besar banget. Wah, kalian bisa tebak nggak? Siapa ya itu? Kak Feni kasih clue. Oke, jadi dia itu seorang perempuan yang tinggal di kota Nazaret. Nah, kota Nazaret itu kecil loh. Kota Nazaret itu bukan kayak Surabaya yang kota gede, tapi kota kecil, kota di pinggir-pinggir situ. Namanya kota Nazaret. Nah, si gadis ini tinggal bersama orang tuanya. Tapi bentar lagi dia mau menikah dong. Dia sudah bertunangan dengan Pak Yusuf, seorang tukang kayu. Nah, Maria dan Yusuf sama-sama percaya dan taat sama Tuhan. Wah, kira-kira mereka mendapat berita apa ya? Penasaran nggak teman-teman? Tapi pasti teman-teman tahu. Tapi it's okay, kita mau baca Alkitabnya dulu. Kita baca Alkitab dari Lukas 1 ayat 26 sampai 32. Oke? Kita buka ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 32. Oke, Kak Feni bacain ya untuk kalian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Wah, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut
anak Allah yang maha tinggi. Wah, ternyata itu berita besarnya. Wah, Maria itu ya teman-teman, waktu itu dia itu baru pulang kerja. Aduh, dia udah capek pulang kerja. Tiba-tiba dia kelihatan sinar yang terang banget. Sinar apa itu? Dia kaget dong. Tiba-tiba ada sinar terang. Wah, ternyata dia kedatangan satu tamu yang istimewa. Siapakah itu? Iya, itu malaikat Tuhan. Wah, malaikatnya bilang apa tadi? Jangan takut, Maria. Nah, ternyata malaikat itu membawa berita bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki dan Maria akan menamai dia siapa? Iya, Yesus. Maria akan menamai dia Yesus. Maria awalnya kaget. Gimana bisa ya? Kan Maria belum menikah. Nah, ternyata itu adalah karunia Allah. Maria dipilih oleh Tuhan untuk mengandung anak Allah ini. Jadi Tuhan pasti akan menolong Maria. Dan semuanya itu akan dibantu oleh Roh Kudus dan Allah akan bekerja dengan luar biasa. Makanya Maria bisa mengandung anak Allah itu. Wah, terus gimana dong dengan Yusuf? Kira-kira kalau Yusuf tahu gimana ya? Wah, teman-teman penasaran nggak? Nah, kalau gitu kita baca selanjutnya ya. Kita mau buka Alkitab kita di Matius 1 ayat 18 sampai 21, oke? Kita buka dulu. Matius 1 ayat 18 sampai 21. Ketemu teman-teman? Oke, Kak Feni bacain ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Wow, ternyata si Yusuf ini didatangi sama tamu istimewa juga. Didatangi sama malaikat. Malaikatnya bilang sama Yusuf, jangan takut. Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Dia mengandung seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamai dia siapa teman-teman? Yesus. Iya, Yesus. Benar. Wah, Yesus inilah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Wah, ternyata Yusuf juga sukacita. Yusuf dan Maria karena mereka taat kepada Tuhan, mereka bersukacita menerima berita besar ini dan mereka taat, mereka mau taat, mereka menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Wah, keren ya teman-teman. Kalau kalian gimana? Kalau kalian menanti-nantikan Natal nggak? Menanti-nantikan Natal untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus nggak? Atau kalian pikir, ini loh Natal, setiap tahun pasti ada Natal. Nggak kan? Wah, kita juga harus punya hati yang sangat sukacita menanti-nantikan Natal. Sama seperti Yusuf dan Maria. Walaupun kita nggak ada pada saat waktu itu, kita nggak ada waktu menerima berita besar itu, tapi kita juga harus mempunyai hati yang selalu sukacita, hati yang selalu menanti-nantikan Natal. Kenapa ya? Kalian tahu nggak sih, Tuhan Yesus itu lahir ke dunia kenapa? Karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Tuhan Yesus mau loh lahir di dunia ini, padahal enak kan di surga sama Allah Bapa. Oh, di sana enak, tapi Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita,
untuk menyelamatkan teman-teman, menyelamatkan Kak Feni. Nah, gimana? Kita harus bersyukur dong. Oleh karena itu, kita harus dengan sukacita menantikan hari Natal. Oke, teman-teman? Nah, sekarang ayat hafalan kita ambil di 1 Yohanes 4 ayat 14. Ayo kita buka ya. 1 Yohanes 4 ayat 14. Oke, sudah ketemu teman-teman? Kita baca yang dari 14b. Oke, jadi bunyinya gini. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Wah, gampang ya? Bapa itu siapa? Allah Bapa telah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, menjadi juru selamat dunia. Oke, kita hafalin sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 14. Siapa? Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Oke, teman-teman nanti coba hafalin sama orang tua kalian ya. Oke, dan sekarang waktunya activity time. Activity time kita akan membuat gantungan angel. Oke, gantungan angel kayak gini. Nah, ini gampang banget. Kalian tinggal bikin bentuk 3 hearts, 3 hati, heart shape, ya kan? 1, 2, and 3. Nah, ini kebetulan Kak Feni pakai kertas kado untuk wingsnya. Nah, jadi warnanya beda. Oke, tapi kalau kalian mau pakai kertas lipat atau kertas warna-warni juga bisa, oke? Nah, dan satunya hatinya menghadap ke bawah, terus kalian tempel dulu. Nah, terakhir kalian bikin 1 circle, 1 lingkaran, kalian tempel di atasnya. Kan? Lalu kalian bikin smiley face. Kalian bisa bikin smiley face untuk the angel, oke? Nah, terakhir kalian bisa bikin gantungan kayak gini. Kalian bisa kasih tali untuk digantungin di pohon Natal kalian. Wah, siapa yang sudah bikin pohon Natal? Wah, so excited. Nah, nanti kalian bisa tempel ya. Kalian bisa gantungin di pohon Natal kalian ya. Atau kalian bisa gantungin di pintu atau di mana aja, oke? Anything. Nah, nanti kalau kalian udah selesai bikin gantungan angel ini, kalian bisa foto dan share di WA kelas. Oke, teman-teman? Alright, so jangan lupa kita harus tetap semangat, kita harus tetap sukacita dalam menanti-nantikan Natal. Nah, itu yang Kak Feni sampaikan di depan. Kalau kita ada Advent pertama kan, Advent dimana kita menanti-nantikan perayaan Natal ini. Kita menanti-nantikan peringatan kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Oke, teman-teman? Oke, so it's time for us to pray. Kita mau tutup kebaktian hari ini dengan berdoa. Yuk, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kebaktian ini dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau sendiri akan menyertai aktivitas kami selanjutnya. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih karena Tuhan begitu sayang kepada kami. Engkau mau lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kami Tuhan. Berikan kami hati yang terus mencintai Tuhan, hati yang menanti-nantikan Natal dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Thank you teman-teman. God bless you and happy Sunday. Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah melakukan aktivitas. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini dengan kita berdoa. Yuk kita menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa yuk. Yesus, terima kasih ibadah hari ini sudah selesai. Tolong berikan kami kesehatan biar kami bisa beribadah lagi minggu depan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita